Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MJRT Racing Tuned, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, masih kita bahas di seputaran CVT. Kita lanjut bahas dari pembahasan yang kemarin. Jadi untuk pembahasan sekarang, saya akan menjawab pula pertanyaan atau request dari kawan-kawan semua yang diminta penjelasannya mengenai pengganjalan per CVT itu bagusnya menggunakan pelor atau menggunakan ring. Oke. Di sini sebelum saya jelaskan dan sebelum saya patenkan dari hasil pengalaman yang sudah saya alami di lapangan, jadi saya akan jelaskan dulu kinerja dari puli belakang ini. Kita sebut saja ini puli belakang ya, bahasa sederhana saja ya. Jadi puli belakang ini itu seperti apa sih bekerjanya, seperti apa sih daya kerjanya yang benar, yang menurut kawan-kawan itu, atau yang agar kawan-kawan itu tidak gagal paham cara mengganjalnya bagus pakai pelor atau bagus pakai ring ini. Oke, kawan-kawan. Sekarang kawan-kawan bisa lihat di sini. Ini adalah puli CVT atau puli belakang dari CVT. Nah, kegunaan puli CVT ini adalah daya kerjanya adalah jadi menjepit sabuk pin bell, sabuk timing bell di sini. Jadi fungsinya itu menjepit sabuk timing bell. Nah, dikala motornya dalam keadaan berhenti atau dalam keadaan diem, dalam keadaan mati, ini akan menutup ke bawah dan timing bell berada di atas ini. Nah, kita contohkan ini ujung timing bell ya, berada di atas ini. Nah, dan apabila kita hidupkan motornya terus kita gas, otomatis ini akan membuka dan timing bell akan menuju ke bawah. Nah, itu fungsi daya kerja, cara kerja dari puli belakang ini, puli CVT belakang ini. Nah, di sini kenapa saya jelaskan demikian cara kerjanya? Karena ini berhubungan langsung dengan pengganjalan ini, kawan-kawan. Kenapa saya bilang berhubungan langsung dengan pengganjalan ini? Karena di sini ada orang-orang yang beranggapan bahwa puli lawan ini, nah ini ya, lonceng yang ini ya. Lonceng yang ini yang saya pegang nih. Ada yang beranggapan puli lawan ini berputar. Kalau menurut saya itu salah kaprah malah itu. Dari mana ini bisa dibilang berputar? Saya berpikir keras di situ. Kawan-kawan bisa lihat. Di sini akan saya coba demonstrasikan. Nah, ini dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan motor berhenti. Apabila kita gas, ini akan bekerja keluar, membuka dan nah, ini nggak ada berputar. Ini cuma segini saja. Cuma sepersekian derajat bergesernya, kawan-kawan. Set. Nah, jadi ini bergeser. Set. Nah, bergeser kawan tuh. Nah, jadi nggak ada yang berputar. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi kalau ada yang beranggapan ini berputar, salah sekali itu. Malah saya bilang itu orang salah kaprah. Nah, sekarang kemudian kita akan mencoba mendemonstrasikan mengganjal menggunakan pelor atau ring. Pertama kita menggunakan pelor dulu ya. Nah, di sini. Kita coba pasangin pelor di sini. Kita pasangin saja ya pelornya di sini ya. Bentar. Karena kalau kita tidak demonstrasikan, takutnya ada orang yang beranggapan bahwa ini cuma akal-akalan saja. Jadi saya menerangkannya tidak jelas. Makanya saya langsung demonstrasikan saja ya. Nah, lihat. Nah, ini sudah saya pasangin pelor ya. Anggap saja ini pelornya sudah full. Kemudian kita pasangin ini per. Nah, sini kan. Kemudian ini kita press. Kita press menggunakan ini, menggunakan sentri. Sini. Dan kita tekan, kemudian kita pasang baut di sini. Nah,
Terus dari mana ini berputarnya? Ini percuma saja mengganjal pakai pelor. Malah menurut saya kalau mengganjal pakai pelor ini, daya pantulan, daya kerja balik dari pelor ini akan berkurang, kawan-kawan. Ini kan per itu kan kalau ditekan begini kan, set. Nah, itu kan harus benar-benar terikat dengan kencang dan harus benar-benar diem posisinya ini, nggak boleh bergeser. Nah, gitu kan? Kalau di sini menggunakan pelor, kemudian kita tekan, malah ini meleot-meleot, kawan-kawan. Malah meleot-meleot karena di bawah sini licin. Kalau meleot-meleot, posisi dari uril per ini akan bergeser. Ini kan per ini kan spring ini ulir kan? Kalau di sini licin bergeser, ini daya pantulnya akan peleot-peleot, akan bergeser-geser, enggak presisi. Nah, bisa paham sampai sini? Itu kawan-kawan. Jadi menurut saya mengganjal pakai pelor ini salah kaprah. Salah, ini bisa dicakra. Itu kawan-kawan. Dan yang betul itu mengganjal pakai ring. Nah, pakai ring ini benar, ini mengganjal pakai ring ini. Ini kita ganja di sini pakai ring, kita pasangin, kemudian kita press, bagus itu. Ini kan nggak bergeser, ini kan seret, nggak muter, nggak meleot-meleot. Nah, berarti posisinya kan kalau kita press bahkan makin kencang, makin bagus. Nah, itu menurut saya tuh itu. Kalau misalkan kawan-kawan semua yang beranggapan pakai pelor ini tetap bagus karena ini berputar, kenapa pabriknya nggak bikin bearing aja sekalian di sini? Kenapa pabriknya nggak bikin di sini bearing agar ini bisa berputar secara licin? Pabrik juga, insinyur juga yang sudah bikinnya kan sudah mempertimbangkan. Jadi spring ini tidak boleh bergeser, tidak boleh meleot-meleot. Kan springnya berputar melilit. Kalau meleot-meleot kan daya kerjanya bisa berkurang, kawan-kawan. Seperti itu menurut saya itu. Aduh. Nah, kalau kawan-kawan masih ada yang tetap mau menggunakan pelor, jangan di sini. Nih, saya contohkan, saya bongkar sekalian di sini. Coba kawan-kawan buka ini. Ini saya mencontohkan pakai Yamaha ya, pakai Yamaha Miyoze. Nih saya buka, tutupnya. Nah, pergerakan dari puli ini mengikuti jalur yang ada di sini. Mengikuti alur got ini. Di sini ada terdapat pelor. Nah, ini ada terdapat pelor. 3 buah pelor di sini. Kalau kawan-kawan mau berusaha mencoba untuk memperingan pergerakan dari puli ini, contohlah dari motor Honda. Coba kawan-kawan contoh dari motor Honda Beat. Di sini sudah menggunakan pelor. Itu yang benar, kawan-kawan. Itulah yang betul. Bukan malah di sini pakai pelor, salah. Ini yang berusaha kawan-kawan coba. Bereksperimen, rubah seperti yang digunakan di motor Honda. Di sini ada pelornya. Kalau Yamaha kan di sini nggak ada pelornya, makanya di sini keseringan rusak jalurnya. Di sini pasti ada got. Nah, supaya memperlancar, baru udah di sini boleh menggunakan pelor dari got yang 3 ini. Baru menggunakan pelor dirubah seperti Honda agar pergerakan ininya semakin bagus. Jadi daya pantulnya, daya pantul spring menekan ini bagus, cepat turun. Itu kalau menurut saya, kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan yang bertanya kepada saya kemarin, yang minta penjelasan mana yang bagus mengganjal, pelor atau ring. Jadi ring yang benar, pelor itu salah, cakra saja, salah kaprah itu. Malah kalau kawan-kawan bisa cek, kalau kawan-kawan kebetulan membuka spring dari motor spin, malah di sini spin itu ada cantelannya, kawan-kawan. Per ujung sini ada cantelannya, ke bawah sini ada bolongannya, dan di sini juga ada bolongannya.
Itu. Makanya jangan salah kaprah, jangan tertipu atau jangan langsung menjudge bahwa settingan yang menggunakan ini, yang menggunakan ring itu salah, yang betul itu menggunakan pelor. Jangan. Kawan-kawan tuh harus eksperimen dulu, kawan-kawan tuh harus buktikan dulu sebelum bisa berbicara. Nah, saya bisa berbicara seperti ini karena hasil dari pengalaman yang pernah saya alami. Dan hasilnya untuk pelor ini salah, yang betul itu menggunakan ring. Seperti itu kawan-kawan. Dan ringnya kawan-kawan bisa bikin dari kawat, bisa bikin dari kawat besi dibulatin, atau kawan-kawan bisa cari spring bekas kemudian dipotong di bagian ujungnya agar presisi posisinya agar pas rata. Seperti itu kawan-kawan. Oke. Aduh, maaf nih kawan-kawan. Jadi saya menjelaskannya agak sedikit sewot, maaf. Kenapa? Karena yaitu kemarin tuh saya hampir berdebat gara-gara ada yang beranggapan ini tuh berputar. Puli ini tuh berputar katanya ini. Salah, yang berputar itu yang bawah. Yang bawah itu ini berputar jelas karena di sini kan ada bearing. Ini berputar. Kalau yang ini lonceng yang lawannya ini nggak berputar. Ini cuman bergeraknya itu sepersekian derajat, naik turun, maju mundur, itu. Oke. Sampai di sini kawan-kawan udah bisa paham, udah bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Semoga kawan-kawan tidak gagal paham lagi, semoga kawan-kawan tidak ribet, tidak bingung lagi untuk mengganjal. Dan kalau untuk per, saya rekomendasikan kalau untuk motor standar, kawan-kawan menggunakan per standar original pabrik saja, kemudian kawan-kawan ganjal. Ini lebih bagus, bahan lebih bagus, kuat panas, tahan panas. Kecuali kawan-kawan mau menggunakan motornya di area balapan, sekarang banyak per aftermarket yang kualitasnya bagus, yang kekerasannya bisa diatur dari mulai 1000 sampai 2500. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah mau menonton video ini, sudah mau mendengar celotehan saya ini. Semoga bisa membantu dan semoga dapat menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua yang kemarin bertanya ke redaksi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskun!